Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa li ummatihi ila yaumiddin. Sahabat-sahabat, di kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah hasil mini riset tentang metode FAK, ya, yaitu visual, auditory, dan kinestetik di MA Az-Zainiyah, yang diajukan sebagai tugas mini riset pada mata kuliah teori dan metode pembelajaran yang ditugaskan atau petugas mini riset ini berdua. Yang pertama Nana Suryana, yang kedua Rodotul Jannah, yang dibimbing oleh Dr. Siti Komariah MPD. Ya, baik, kita lanjutkan kepada landasan konseptual berikutnya, bahwa dalam hal ini kita mengambil sebuah konsep di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Di sini ada dua hal yang harus tiga hal, ya. Pertama kalimat as-sam'u, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati, ya. Yang hati ini nanti akan menggabungkan semua unsur dari as-sam'u dan afidah. Yang pertama visual. Visual itu apa, ya? Visual itu melihat, ya. Visual ini melihat, membaca, dan memperhatikan. Itu dengan memaksimalkan potensi dari penglihatan, ya. Maka proses pembelajaran dengan menggunakan visual ini, peserta didik lebih banyak memperhatikan bagaimana guru dalam proses pembelajaran. Mungkin guru jalan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu diperhatikan. Begitu juga melihat gaya bicaranya, mungkin intonasi suaranya itu naik turun rendahnya, itu peserta didik konsentrasi memperhatikan. Yang kedua, dengan cara membaca, melihat mungkin melihat buku teks, melihat tampilan-tampilan, peragaan gitu kan. Kemudian bisa juga membaca apa yang disampaikan melalui video. Kemudian di sini saya sampaikan melalui penampilan, menggunakan infocus, tampilan layar di depan. Maka peserta didik melihat, kemudian membaca dan memperhatikan, ya, dari memaksimalkan unsur penglihatan itu sendiri. Kemudian auditory. Auditory ini merupakan sebuah pembelajaran yang memaksimalkan pendengaran, ya. Maka yang pertama mendengarkan, berkonsentrasi, dan merekam, ya. Ini auditory. Jadi memaksimalkan potensi pendengaran yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga kinestetik. Jadi kinestetik ini proses pembelajaran yang memaksimalkan dalam proses pembelajaran adalah memperagakan, ya, melakukan eksperimen, bersosialisasi dengan satu siswa dengan siswa yang lain, atau dengan masyarakat kelas gitu kan. Di situ ada guru, di situ ada siswa, ada teman-teman yang lainnya. Jadi dia berinteraksi gitu kan dalam pembelajarannya, tidak individual, baik itu menggunakan visualnya, menggunakan auditorinya, jadi digabungkan gitu kan, seperti itu. Kemudian
berikutnya. Nah, ini dalam ayat yang lain Allah sampaikan tadi ya, wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah. Nah, kemudian secara umum bahwa visual ini memperkuat ingatan. Ini manfaatnya, manfaat dari metode visual ini memperkuat ingatan, mempercepat informasi sampai pada tujuan dan harapan, memudahkan pemahaman karena menggunakan 3 potensi: hati, telinga, dan mata. Yang keempat, meningkatkan keaktifan kecerdasan kognitif dan psikomotoriknya ya. Kemudian secara umum juga bahwa pembelajaran ini akan lebih efektif ya, memberikan bimbingan khusus ya, memberikan pengetahuan secara mendalam, dan pemerataan informasi disampaikan kepada peserta didik, dan ini sangat cocok dipergunakan dalam kurikulum yang hari ini berkembang, ini kurikulum Merdeka, dan juga tentunya cocok juga dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya ya, seperti itu ya. Nah, sahabat-sahabat, ini manfaat dari metode pembelajaran visual, auditori, dan kinestetik yang tadi saya sampaikan di depan, dengan menyebar sebuah angket penilaian kepada siswa ya. Tentu ini merupakan proses perhitungan yang sangat panjang ya. Tapi nanti di akhir video ini akan saya sampaikan hasilnya ya. Tapi ini simpulannya dulu. Nah, ini setelah dilakukan perhitungan dari sejumlah siswa yang hadir sebanyak 23 siswa dan dengan 10 pertanyaan dengan 4 kategori: SF sangat paham, F paham, TF tidak paham, STF sangat tidak paham. Dari kuesioner yang kami sebar kepada 23 siswa ini, setelah dilakukan sebuah penilaian secara sesama dengan perhitungan yang sederhana ya, maka disimpulkan 23 siswa ini dapat menerima, dapat mempelajari, dapat manfaat gitu kan. 97% mereka menyatakan paham ya dari pembelajaran yang disampaikan dengan metode visual, auditori, dan kinestetik ya. Jadi 97% dari 23 siswa menyatakan paham dari pembelajaran yang dilakukan selama 2 kali pertemuan itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini gambaran dari hasil pembelajaran selama 2 kali pertemuan dengan siswa atau santri di MA Zaniyah kemarin. Kita menghasilkan sebuah skema dari pemahaman yang disampaikan oleh kami ya. Ini skemanya sudah saya rangkum seperti ini ya. Nomor 1, Allah, ini hasil ya, nanti hasilnya nanti akan disampaikan pada kita semua. Ini simpulannya aja.